Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan teman-teman, baiklah kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil analisis kami, yaitu percobaan berjudul difusi gas. Kami beranggotakan saya sendiri, Aprilia Silviani, rekan saya Anissa, Hendriko, Intan Irawan, Mutiara Sakinah, Syafrifa Jaslin, dan Tia Akila Victorio. Sebelum masuk ke hasil analisisnya, kita terlebih dahulu ke pendahuluannya, di mana hasil analisis ini didasarkan dari dua percobaan yang berbeda dari dua sumber, di mana yang pertama sumber dari YouTube yang berjudul The Diffusion Speed of Gas, linknya dapat kita lihat, uploadernya dari CEEA Erasmus, tanggal publikasi 29 Agustus 2017 oleh Chemistry Experiment A European Approach. Selanjutnya jurnalnya berjudul Difusi Gas, ditulis oleh Yasa Esa Yasinta pada tanggal 12 Mei 2014 di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Baiklah, kita masuk ke pokok bahasan. Pokok bahasan ini berisi apa-apa saja bahasan yang akan dibahas pada hasil analisis kali ini, di mana yang pertama ada tujuan, yang kedua ada teori dasar. Tujuan dan teori dasar ini akan saya sampaikan, dan teori dasar lanjutannya sebagai memperkuat literaturnya disampaikan oleh rekan saya Anissa, alat dan bahan disampaikan oleh Mutiara Sakinah, prosedur kerja disampaikan oleh Tia Akila Victorio, perhitungan disampaikan oleh Syafrifa Jaslin, pembahasan disampaikan oleh Intan Irawan, dan yang terakhir kesimpulan yang akan menyimpulkan hasil analisis kami disampaikan oleh Hendriko. Baik, masuk ke pokok bahasan pertama, yaitu tujuan. Tujuan itu berisi tujuan atau maksud dari percobaan yang dilakukan. Tujuannya ada dua karena sumbernya juga berbeda sehingga tujuannya juga berbeda. Tujuan dari video yaitu mengukur kecepatan difusi gas, sedangkan tujuan dari jurnal mencari massa molekul gas dengan jalan membandingkan laju difusi gas. Meskipun tujuannya berbeda, namun artinya dalam artian yang sama-sama berkaitan dengan kecepatan difusi gas. Selanjutnya, pokok bahasan kedua yaitu teori dasar. Teori dasar ini berisi literatur yang memperkuat materi pada percobaan. Teori dasar pertama, difusi adalah campuran akibat perpindahan antara molekul suatu gas dengan molekul gas lainnya yang terjadi secara sedikit demi sedikit berdasarkan sifat kinetiknya. Difusi selalu terjadi secara berangsur-angsur dan tidak seketika seperti kecepatan molekul yang diperkirakan. Kutipan oleh Cheng 2003. Selanjutnya adalah difusi gas. Difusi gas merupakan perpindahan gas dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah sampai komposisinya sama. Difusi gas ini merupakan salah satu dari 4 sifat transport gas, yaitu efusi, difusi, hantaran termal, dan viskositas. Pada pembahasan ini, kita hanya akan membahas mengenai difusi gas. Suatu gas dengan rapatan tinggi akan berdifusi lebih lambat daripada gas yang berapatan rendah. Menurut Thomas Graham, laju difusi dua gas berbanding terbalik dengan akar kuadrat rapatan mereka. Sehingga berdasarkan pengertian ini didapati persamaan R1 per R2 sama dengan akar D2 per akar D1, di mana R1 dan R2 adalah laju dua gas, D1 dan D2 adalah rapatan masing-masing gas. Menurut hukum Avogadro, rapatan gas berbanding lurus dengan massa molekul relatif, sehingga menghasilkan persamaan R1 per R2 sama dengan akar MR2 per akar MR1. Massa molekul relatif suatu gas dapat ditentukan dengan mengukur laju difusi atau efusinya, dengan cara membandingkan laju gas tersebut dengan laju gas yang telah diketahui massa molekulnya. Laju difusi merupakan perbandingan jarak dengan waktu difusi. Untuk waktu difusi yang sama antara gas satu dengan gas yang lain, maka perbandingan laju difusi sebanding dengan perbandingan jarak yang ditempuh oleh gas dalam berdifusi. Sehingga persamaan yang tadi menjadi L1 per L2 sama dengan akar MR2 per akar MR1, di mana L1 dan L2 adalah jarak yang ditempuh oleh gas 1 dan gas 2 selama berdifusi,
dan MR1, MR2 adalah massa molekul relatif gas 1 dan gas 2. Selanjutnya masuk kepada bagian analisis. Selanjutnya kita masuk pada bagian alat dan bahan. Sumber yang digunakan ada dua, yaitu video praktikum sama jurnal. Alat dan bahan pada jurnal lebih rumit dibandingkan daripada video praktikum. Alatnya yaitu yang terdiri yang pertama pipa gelas. Pipa gelas itu tuh berfungsi untuk melihat adanya kabut yang dihasilkan yang berwarna putih. Lalu yang kedua ada pipet tetes, berfungsi untuk mengambil zat yang berupa cair. Yang ketiga ada statif dan klem sebagai penyangga dari pipa gelas tersebut. Yang keempat ada stopwatch untuk mengukur waktu. Dan yang kelima ada penggaris. Penggaris ini berfungsi untuk mengukur dari jarak antara ujung pipa dengan kabut yang dihasilkan. Yang kedua adalah bahan. Bahan yang digunakannya ada tiga, yaitu HCl pekat, kapas, dan zat X cair. Zat X cair ini sama dengan aseton yang digunakan untuk mengukur MR-nya. Lalu alat dan bahan pada video praktikum lebih sederhana. Alatnya berupa ada pipa gelas, pipet tetes, gelas kimia, dan statif dan klem. Lalu ya bahannya yaitu ada tiga juga, ada HCl dalam konsentrasi pekat, NH3, dan kapas. Kita masuk pada bagian analisis. Alat yang digunakan pada video praktikum lebih sederhana dibandingkan alat yang digunakan pada jurnal. Perbedaannya terletak pada penggunaan dari stopwatch sama penggaris. Stopwatch itu tuh digunakan untuk menghitung waktu yang diperlukan untuk menghasilkan kabut yang berwarna putih. Lalu penggaris itu digunakan untuk mengukur jarak antara kabut yang dihasilkan dengan ujung pipa, dan bahan yang digunakan hampir sama. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai prosedur kerja. Berdasarkan pada video percobaan dan juga jurnal yang telah kami dapatkan, secara garis besar prosedur kerja yang dilakukan itu hampir sama. Namun, pada video percobaan, cara kerjanya itu lebih sederhana dibandingkan dengan jurnal. Secara kasat mata, kita dapat melihat bahwasannya pada video percobaan itu step pengerjaannya lebih sedikit dibandingkan pada step pengerjaan di jurnal. Hasil analisis yang kelompok kami dapatkan itu yang pertama, pada jurnal, proses atau pelaksanaan cara kerja itu dilakukan pada larutan HCl dan juga dengan zat X yang belum diketahui. Sedangkan pada video percobaan, pengerjaan cara kerja dilakukan pada larutan HCl dan juga NH3. Selanjutnya, pada pengerjaan cara kerja jurnal, praktikan itu diminta untuk menentukan waktu atau mengukur waktu dan juga mengukur jarak antara awan yang terbentuk atau gas yang terbentuk itu dengan ujung pipa yang terletak larutan HCl ataupun larutan zat X. Jika dikaitkan dengan teori, difusi gas itu sendiri merupakan gerak spontan atom atau molekul yang terdapat dalam bahan yang cenderung membentuk komposisi yang seragam. Pada cara kerja yang dilakukan pada jurnal, sebenarnya itu bertujuan untuk menentukan MR dari larutan zat X yang belum diketahui tersebut, di mana secara teori memang pada proses difusi gas itu dapat ditentukan MR atau massa molekul relatif suatu gas yang belum diketahui dengan cara membandingkan laju gas yang ingin kita ketahui dengan laju gas yang telah diketahui MR-nya. Di mana pada percobaan itu MR yang kita ketahui MR larutan HCl. Sehingga kita dapat menggunakan rumus seperti pada slide untuk menentukan MR dari zat X. Ketika kita sudah mengetahui MR dari zat X, kita dapat mengidentifikasi apa jenis atau tergolong apa zat yang kita gunakan tersebut atau jenisnya, atau bahkan nama dari zat tersebut. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya pada bagian perhitungan, yaitu terdapat dua percobaan, yang pertama pada HCl, yang kedua pada zat X. Pada masing-masingnya terdapat 3 kali percobaan. Jarak yang pertama 3,4 cm, jarak yang kedua 7 cm, dan jarak yang ketiga 6,3 cm. Itu untuk HCl. Sedangkan untuk yang
zat X terdapat 2,6 cm dan 5,6 cm serta 4,6 cm. Untuk mencari perhitungannya, maka Li sama dengan 3,4 tambah 7 tambah 6,3 per 3 sama dengan 5,56. MR pada HCl diketahui 36,5. Selanjutnya kita mencari L2, yaitu 2,6 tambah 5,6 tambah 4,5 dibagi 3, hasilnya 5,56. Selanjutnya pada L2, yaitu 2,6 tambah 5,6 tambah 4,5 dibagi 3, hasilnya 4,23. Untuk menentukannya, dengan rumus L1 per L2 sama dengan akar MR2 per akar MR1. Dimasukkan angka 5,56 dibagi 4,23 sama dengan akar MR2 per akar 36,5. Didapatlah MR2 sama dengan 63,6. Pada video praktikum tidak terdapat perhitungan, melainkan analisis percobaan pada video hanya berdasarkan kualitatif. Hal ini dikarenakan tidak adanya data yang diperoleh. Sedangkan di jurnal diperoleh data hasil percobaan sehingga didapat data jarak dan waktu untuk gas HCl dan zat X berdifusi. Kemudian dari data tersebut digunakan untuk menentukan massa molekul zat X melalui rumus Li per L2 sama dengan akar MR2 per MR1. Didapatlah massa molekul dari zat X, yaitu MR2 sama dengan 63,6. Masuk kepada pembahasan. Yang pertama yaitu pembahasan yang ada pada video. Zat yang digunakan pada video adalah gas HCl dan NH3, di mana proses yang akan diamati yaitu proses difusi gas, yang berarti perpindahan molekul zat dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah tanpa melalui membran semipermeabel. Baiklah, setelah dilakukan percobaan yang ada pada video tersebut, maka didapatkan bahwa gas HCl akan lebih lambat berdifusi dibandingkan gas NH3 karena gas HCl lebih dapat mengantarkan listrik dibandingkan gas NH3. Pada percobaan ini didapatkan bahwa adanya suatu awan yang berbentuk cincin yang melingkar yang berwarna putih akibat pertemuan kedua gas tersebut. Selanjutnya, masuk pada pembahasan yang ada pada jurnal. Zat yang digunakan pada jurnal ini adalah gas HCl dan zat X, di mana percobaan ini dilakukan pada burat yang sudah pecah datar yang kedua ujungnya terbuka. Pada ujung yang satu dimasukkan zat X dan pada ujung yang lainnya dimasukkan gas HCl. Pertemuan antara kedua gas ini dapat membentuk awan yang berbentuk cincin yang berwarna putih, di mana hasil dari percobaan ini adalah gas HCl akan lebih cepat berdifusi dibandingkan zat X karena molekul gas HCl lebih ringan dibandingkan molekul gas zat X tersebut. Selanjutnya, analisis pada jurnal. Pada jurnal ini, setelah dilakukannya percobaan, maka didapatkan data dari jarak tempuh untuk berdifusi dan waktu yang digunakan oleh kedua zat untuk berdifusi tersebut, di mana pada percobaan yang ada pada video ini dilakukan 3 kali percobaan. Pada percobaan pertama, zat X jarak yang ditempuhnya adalah 24 cm, sedangkan waktu yang digunakannya adalah 3 menit 24 detik. Sedangkan untuk zat X, jarak yang ditempuhnya untuk berdifusi adalah 21 cm dan waktu yang digunakan adalah 3 menit 58 detik. Pada percobaan kedua, jarak tempuh yang digunakan oleh gas HCl untuk berdifusi adalah 21 cm dan waktu yang digunakan adalah 2 menit 58 detik. Sedangkan untuk zat X, jarak tempuh yang diperoleh selama berdifusi itu adalah 16 cm dan waktu yang digunakannya adalah 3 menit 35 detik. Pada percobaan ketiga, pada gas HCl, jarak yang ditempuh dalam proses difusi adalah 18 cm, sedangkan waktu yang digunakan adalah 2 menit 53 detik. Sedangkan untuk zat X,
jarak yang ditempuh selama berdifusi adalah 11 cm dan waktu yang digunakan adalah 3 menit 34 detik. Setelah didapatkan hasil jarak yang ditempuh pada ketiga percobaan tersebut, maka didapatkanlah jarak rata-rata L1 atau sama dengan HCl adalah 20 cm dan L2 atau ZX sama dengan 16 cm. Gas HCl memiliki MR sebesar 36,5 dan ZX yang didapatkan melalui percobaan adalah 62,5. Hasil MRZX yang diperoleh pada percobaan tidak sesuai dengan MRZX yang sesungguhnya, karena ZX itu sendiri adalah aseton yang memiliki MR sebesar 58. Selanjutnya, analisis pada video. Pada analisis yang ada di video, tidak ditentukan berapa jarak tempuh yang diperoleh selama berdifusi dan waktu yang digunakan oleh gas HCl dan NH3 tersebut. Jadi, dari percobaan pada video yang ada pada jurnal dapat ditentukan perbedaan dari kedua percobaan tersebut. Yang pertama yaitu zat yang digunakan, di mana pada video zat yang digunakan adalah gas HCl dan NH3, sedangkan pada jurnal zat yang digunakan adalah gas HCl dan ZX. Kemudian pada video tidak ditentukan berapa jarak tempuh dan waktu yang digunakan oleh kedua zat selama berdifusi. Sedangkan pada jurnal dapat ditentukan jarak dan waktu yang diperoleh selama berdifusi oleh gas HCl dan ZX tersebut. Baik, selanjutnya yaitu analisis kesimpulan. Di sini terdapat dua buah kesimpulan, yaitu berdasarkan video, yang kedua berdasarkan jurnal. Yang sama-sama kita ketahui, kesimpulan harus berkaitan erat dengan tujuan. Yang mana tujuan dari praktikum video yaitu mencari kecepatan difusi gas atau mengukur kecepatan difusi gas. Setelah diamati video praktikumnya dan diperhatikan dengan seksama, didapatkan kesimpulan yaitu kecepatan difusi gas yang berlangsung pada percobaan video berlangsung sangat cepat, yaitu cuma membutuhkan waktu 23 detik untuk membentuk awan putih. Zat yang direaksikan yaitu HCl dengan amoniak. Yang kedua yaitu berdasarkan jurnal. Tujuannya yaitu mencari massa molekul gas dengan membandingkan laju difusi. Di sini dapat disimpulkan yaitu massa molekul relatif dari HCl yaitu 36,5, sedangkan massa molekul relatif dari zat X yang sudah diketahui zatnya yaitu aseton sama dengan 58. Reaksinya bisa dilihat pada PPT. Untuk memudahkan memahami kesimpulan pada jurnal ini, kita bisa melihat perhitungan. Pada perhitungan tampak jelas perbandingan laju difusi antara HCl dilambangkan dengan L1, sedangkan L2 yaitu zat X yang mana kita sudah ketahui yaitu adalah aseton. Kenapa kita dapat simpulkan itu adalah aseton, yaitu MR-nya yang didapat adalah 58. Tapi pada jurnal terdapat kesalahan perhitungan. Demikianlah video presentasi dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.